Rasa-rasanya sumpah gedek banget kalau kita ngomongin AFC dan Bahrain. Sebab harus diakui, kalau kong kali kong. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam olahraga. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua yang sedang beraktivitas. Semoga di hari Senin ini keberuntungan menyertai kalian semua. Guys, gawat ya, ini bener-bener gawat ya. AFC ya, ini tanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain yang menolak bermain di Stadion Gelora Bung Karno, kandang milik timnas Indonesia guys ya. Jika ini benar-benar terjadi, lagi-lagi Indonesia benar-benar dikerjain AFC nih guys ya. Ya, ini akibat dari banyaknya teror, banyaknya serbuan netizen Indonesia di situs-situs penting milik timnas Bahrain guys ya. Ya, intinya gua agak nyalain juga ya reaksi brutal, reaksi keras dari netizen Indonesia. Jika Indonesia tidak dicurangi lewat wasit yang memimpin laga antara timnas Indonesia lawan Bahrain, itu gak akan terjadi guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ketika timnas Indonesia melawan China, meskipun kalah ya, namun kepemimpinan wasit Omar Al-Ali ini benar-benar fair play guys ya. Kalian bisa tahu reaksi netizen Indonesia. Mereka banyak memuji ya wasit ini meskipun Indonesia kalah ya. Ini benar-benar berbanding terbalik guys sama kepemimpinan wasit yang sebelumnya. Dan ini benar-benar konyol, keputusan yang sangat konyol, permintaan yang sangat konyol ya dari timnas Bahrain ya. Namun melalui Exco PSSI Bang Arya Sinulinga ya, PSSI juga melayangkan surat keberatan ya. Ini benar-benar gak fair ya. Indonesia aja mau bertandang ke timnas Bahrain ya. Namun kenapa Bahrain tidak mau bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno dengan alasan yang sangat konyol, sangat pengecut ya, dengan alasan keamanan. Bahkan itu teror bukan secara langsung, itu melalui ya komentar-komentar, ya komentar tahu sendiri ya, reaksi keras ya di sosial media. Ini benar-benar ya sulit diterima akal sehat guys ya. Jika AFC mengabulkan ya kalian tahu sendirilah AFC seperti apa. Oke, langsung aja ya di video reaction kali ini gua akan membahas perihal kabar yang baru-baru ini sangat santer, sangat viral mengenai keputusan dan permintaan timnas Bahrain yang menolak bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno milik timnas Indonesia. Oke, mari kita simak video yang satu ini. Oke guys, buat kalian semua yang ada di rumah atau yang berada di kantor ya, siapin udut, siapin kopi, siapin es teh, siapin apapun itu yang membuat kalian semua semangat nonton video reaction ini guys. Oke. Peluang Indonesia untuk bisa melangkah ke Piala Dunia memang sejatinya jauh lebih berat. Meskipun begitu, segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Dan untuk mencapai target 15 poin, jelas itu masih menjadi prioritas. Nah, tentu kita tahu, kalau musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar. Dan AFC, sebagaimana kita tahu, dianggap adalah musuh terbesar Indonesia sekarang ini. Bukan apa-apa, beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu emang jelas kelihatan banget. Apalagi kalau sampai mereka mengabulkan permintaan Bahrain soal main di laga netral. Ya udah, fix standar ganda itu makin kelihatan. Atas dasar itulah, di tengah situasi sulit yang dihadapi, satu-satunya cara untuk melawan mereka, ya dengan memperlihatkan permainan menarik, sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh Jepang ataupun Korea. Namun untuk mengarah ke sana, jelas tim Garuda masih butuh pemain-pemain yang secara kualitas memang mumpuni, terutama ya di barisan tengah dan depan. Maka dari itu, setelah Kevin Dix diketahui kalau nama Jero Ridwell, Ole Rumini, Mauro Zelstra, dan Miliano Jonathans adalah nama-nama yang diharapkan paling tidak bisa memperkuat Indonesia di bulan Maret 2025 mendatang di saat kita memasuki laga-laga krusial. Ya, sangat setuju sekali ya. Musuh Indonesia sekarang ini adalah AFC ya.
Jadi ya, mau nggak mau Indonesia harus meningkatkan kualitas. Jadi jika ini benar-benar terjadi, Indonesia dicurangi ya, Indonesia tidak akan mempan guys ya, karena kualitas kita baik ya. Makanya kita harus berbenah guys ya. Mau nggak mau di laga putaran kedua Indonesia harus menang, minimal imbang. Rasanya sumpah gedek banget kalau kita ngomongin AFC dan Bahrain. Sebab harus diakui, kalau kong kali kong keduanya untuk menjatuhkan Indonesia dirasa sangat-sangat kentara. Namun apa mau dikata, kita pun juga nggak punya power lebih gitu loh. Mengingat di struktur keanggotaan, Indonesia sama sekali nggak punya wakil, terutama ya di posisi-posisi penting. Maka dari itu, seperti yang pernah dikatakan oleh publik Jepang, kalau kita kalah soal kelicikan, ya udah kita lawan mereka dengan kualitas. Dan kayaknya hal itu yang sedang dilakukan oleh PSSI bila berkaca dari sikon yang ada. Memang secara umum materi timnas Indonesia ini udah bagus, tapi secara kedalaman skuad jelas ini masih sangat kurang, terutama ya di barisan tengah dan depan. Maka dari itu, setelah nanti urusan Kevin Dix kelar, mudah-mudahan PSSI bisa segera memproses nama-nama lain yang udah masuk list seperti Jairo, Ole Rumeni, Mauro Zelstra, dan Miliano Jonathans. Ya, semoga PSSI segera memproses nama-nama yang udah tersebut tadi ya, seperti Jero Redward ya, terus Ole Romeni dan Mauro Zistra ya. Dan satu yang penting, dimainkan, jangan sampai dicadangin seperti kemarin guys ya. Jauh-jauh dari Belanda, siapa itu? Eliano Reinders ya, hanya jadi cadangan. Itu penting guys. Seandainya jika kita berhasil menambah kekuatan dengan nama-nama tadi, seenggaknya secara kedalaman skuad tim ini jauh lebih balance. Apalagi jika berkaca pada performa mereka yang sedang bagus. Pastilah ini akan memberi pengaruh besar di tim. Dan pasti Coach Shin dijamin gak akan mengulang kesalahan yang sama seperti di laga versus China. Karena bagaimanapun, ia pasti juga ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, kita mulai dulu dari Kevin Dix. Sepulang dari Indonesia, Kevin langsung bergabung lagi ke klubnya FC Copenhagen untuk melakoni pertandingan liga melawan Vojda Boldklub. Memang secara resmi belum jadi bagian dari timnas Indonesia, tapi menariknya, media-media di Denmark telah memahami jika itu hanya soal waktu. Yap, saat gambaran starting 11 diperlihatkan, tampak Kevin ini udah terdaftar sebagai pemain Indonesia, di mana itu terlihat dari gambar bendera merah putih yang terdapat di sebelah kanan namanya. Nah, di laga yang sukses dimenangkan oleh Copenhagen dengan skor 3-1 tersebut, Kevin bermain cukup baik seperti biasanya, walaupun di laga ini ia main sebagai back kiri. Tercatat di laga ini, Kevin mampu menciptakan akurasi passing sebesar 89% dan mampu meng-create satu peluang. Gak cuma itu aja, Kevin ini juga tercatat mampu melepaskan total 11 passing ke final third, di mana hal itu cukup menjadi bukti kalau pemain ini emang punya sisi ofensif yang bagus. Namun tak lupa, dari sisi pertahanan, Kevin juga menunjukkan statistik yang bagus, di mana ia mampu melepas satu tackle sukses, satu clearance, 2 defensive action, 5 ball recoveries, dan memenangkan 3 duel. Dan salah satu aksi terbaiknya, saat ia berhasil menggagalkan peluang emas tim lawan di dalam kotak penalti. Yap, secara umum penampilan Kevin di laga ini bagus, walaupun ia main sebagai back kiri bukan sebagai center back. Wow, ya cukup menarik sekali guys ya, posisi dari Kevin Dix ya. Gak tahu nanti kalau di timnas dia akan ditaruh di mana oleh Coach Sinteyong ya. Dan semoga PSSI bisa mempercepat ya proses naturalisasi dari Kevin Dix ya. Ini hanya soal waktu guys. Nah, selain Kevin Dix ada juga Miliano Jonathans yang baru-baru ini kembali mengkonfirmasi kalau dirinya telah mendapatkan panggilan dari PSSI. Hal itu sendiri ia utarakan kepada media Belanda usai laga antara timnya Vitesse melawan FC Den Bosch. Tentu saja hadirnya Jonathans diprediksi mampu meningkatkan ketajaman lini serang timnas. Sebab meskipun ia berposisi winger, namun ketajaman pemain 20 tahun ini tidak usah diragukan lagi. Musim ini sendiri ia telah mencetak 6 gol dari 10 laga. Dan di laga FC Den Bosch, meskipun timnya kalah 4-2, namun Jonathans tetap mampu bermain baik dengan mengemas 2 gol yang keduanya sumpah keren abis. Dan itu dibuktikan dengan ia yang mendapatkan nilai 8,9 dari Potmot berkat aksi-aksi dan golnya di laga tersebut. Yap, sekali lagi, kalau Jonathan ini masuk, maka Coach Shin seharusnya nggak perlu pusing lagi untuk mematenkan sisi penyerang kanan kepadanya. Karena selain lihai mencetak gol, Jonathan juga dibekali visi, skill, dan kecepatan untuk menciptakan peluang bagi pemain lain di lini depan. Ya, ini merupakan solusi ya. Kalian tahu sendiri,
Indonesia bener-bener darurat penyerang guys ya. Semoga Emiliano Jonathan segera dinaturalisasi juga. Jadi akan teratasi ya problem timnas kita yang benar-benar minim ya. Minim serangan yang benar-benar tajam nih guys. Ya, semoga di putaran kedua ya timnas Indonesia dipenuhi oleh pemain-pemain grade A asal Belanda guys. Bulan Maret 2025 barengan sama Ole Romeni ataupun Mauro Zelstra menurut laporan terbaru dari media Belanda Football Premier yang kebetulan narasumbernya adalah Jens Daven. Disebutkan kalau setelah Kevin Dix kemungkinan besar pemain yang akan segera merapat adalah Jairo. Memang untuk saat ini kedatangan Jairo agak tertunda mengingat ia sedang dalam tahap pemulihan cedera hamstring. Tapi dengan segala upaya yang ada, bisa aja proses ini udah terjadi di balik layar dan tiba-tiba aja, boom! Ya, we never know. Intinya, kalau Jairo ini bisa gabung, maka otomatis kekuatan lini tengah tim Garuda akan semakin oke. Karena bagaimanapun dengan kualitas serta pengalaman yang dimiliki, Jairo merupakan tandem terbaik bagi Tom Haye di lini tengah. Memang di sana udah ada Ivar Jenner atau Nathan Chu. Tapi harus diakui, kalau pengalaman sangat-sangat berpengaruh, terutama ya untuk menghadapi laga-laga krusial dan penuh tekanan. Wow, mantap sekali nih guys ya. Akhirnya Tom Haye mendapatkan tandem rekan yang secara kualitas sama ya. Semoga ini akan memberikan efek yang positif buat timnas Indonesia, bisa mengalirkan bola dari lini belakang, membangun serangan dari lini belakang terus di tengah dan akhirnya bisa mengalirkan ke depan guys ya. Wow. Yap, terlepas dari apapun, jelas keberadaan mereka nanti diharapkan bisa membantu tim Garuda terutama untuk berjuang di tahun 2025. Sebab di bulan Maret dan Juni, Indonesia akan melakoni laga yang krusial demi misi 15 poin untuk kemudian mengamankan peringkat 4. Tentu sebelum ke sana, laga melawan Jepang dan Arab di bulan November juga sebisa mungkin bisa dimaksimalkan. Walaupun kita tahu terutama Jepang itu bakalan sulitnya bukan main. Nah, soal kabar AFC dan Bahrain, pasti para pemain tadi juga udah tahu sikonnya. Karena ya itu benar-benar viral di mana-mana. Maka seperti yang dikatakan oleh Kevin Dix, mereka juga merasa gregetan. Namun kembali lagi, kalaupun soal duit dan ordal di AFC kita kalah, ya udah lawan mereka dengan kualitas di atas lapangan. Dan semisal permintaan Bahrain buat main di tempat netral dikabulkan, plus kemungkinan kita juga bakal dikasih wasit yang nyebelin atau mungkin pertandingan itu digelar tertutup. Ya udah nggak apa-apa, hadapin aja. Semua tahu kok kebenarannya seperti apa. Yang penting kita tunjukkan ke mereka. Mau dicurangin kayak apapun, Indonesia tetap fight gitu loh. Karena sejak zaman dulu, bangsa ini udah diajarin gimana arti dari perjuangan. So tetap semangat Garudaku, gak usah takut sama AFC, apalagi Bahrain sialan itu. Tetap fight dengan kekuatan yang dimiliki, tunjukkan kalau Indonesia ini bangsa yang besar. Dan buat para pemain grade A, inilah saatnya bagi kalian memperjuangkan tanah leluhur untuk menggapai mimpi menuju panggung dunia. Itulah guys ya, media yang udah gue reaction buat kalian semua. Wow, gimana guys ya? Dan kemungkinan besar ya kita harus siap ya jika EFC ya mengabulkan permintaan dari timnas Bahrain ya. Kalian tahu sendiri timnas Bahrain seperti apa ya. Bahrain adalah anak manjanya dari Federasi EFC ya. Jadi mau gak mau timnas Indonesia harus lawan itu semua dengan kualitas ya. Dan itu harga mati ya. Contoh timnas Jepang ya. Meskipun di laga kandang Bahrain ya, kalian tahu sendiri timnas Jepang dicurangi oleh penonton timnas Bahrain dengan apa? Dengan serangan laser ya, kalian tahu sendiri ya. Mereka berhasil menjebol gawang timnas Bahrain dengan skor yang luar biasa 5-0 ya. Intinya mau main dimanapun ya, kita tetap fight ya, tetap berjuang ya, tetap melawan. Dengan apa? Dengan kualitas. Oke, itulah guys ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video reaction ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara yang cukup mudah, dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share.
Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan reaction gue terhadap seputar timnas Indonesia. Oke, sampai ketemu di video reaction gue selanjutnya. Salam olahraga.